Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Salawat iring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah mengangkat kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang ini. Salawat dan salam ini mudah-mudahan selalu kita rutinkan untuk bersalawat kepada Nabi, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insya Allah di akhir zaman nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini saya akan menceritakan sedikit yang saya ambil dari buku atau kitab Tahdhirul Ghafilin, di mana di dalam buku itu Bu diceritakan setelah orang meninggal nanti, kita meninggal, orang yang sudah meninggal itu Bu, nanti begitu sangkakala dibunyikan maka orang yang di dalam kubur itu akan bangkit. Nah bangkit ini kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Ada 12 golongan, jadi macam-macam bentuk ya. Yang pertama nanti ada yang kita lihat ataupun ada kejadiannya berbentuk yang orang yang tidak memiliki tangan dan kaki. Jadi buntung begitu tuh ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sering menyakiti tetangga, baik yang menyakiti dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi itu nanti. Jadi ketika di padang mahsyar kita akan melihat ada 12 golongan. Yang kedua menyerupai babi. Jadi badannya badan manusia, tapi mukanya seperti babi, ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang melalaikan sholat. Ketika sudah datang sholat, di lambat-lambat, atau dia ketika sholat nanti ujung-ujungnya tidak sholat, ya. Jadi melalaikan. Ujung-ujungnya tadi katanya di pas sholat dia sholat, dia nanti akhirnya waktunya habis tidak sholat. Nah, ada juga yang menyerupai kera. Jadi nanti di kumpulan di situ ada juga golongan yang berbentuk mukanya muka kera. Siapa mereka? Itu orang-orang yang suka memfitnah orang lain. Jadi bahaya Bu memfitnah orang lain. Jadi kalau ada kata bukti, tidak usah kita ngomong ya, biarlah Allah tahu dewek. Adapun golongan yang ketiga Bu, barunya seperti gunung. Astagfirullah ya. Barunya seperti gunung. Kalau dulu tuh Bu kita sering baca buku Siksa Api Neraka. Ada zaman dulu kita Bu ya. Aman sekarang kita beli di kaki di motor Bu paling 5.000. Tapi anak-anak sekarang udah nggak baca buku cerita. Kita dulu sering Bu. Untuk kita sering beli ke ya. Jadi kalau kita juga tuh tegak, gambar itu ya, perutnya sampai ke tanah ya. Nah itu gambaran. Cuma sekarang kan anak-anak sekarang nggak pernah kita ceritain gambar-gambar seperti itu. Kalau tua zaman dulu belinya kita buku daripada kita baca buku bobot, sering baca buku seperti itu. Nah siapa mereka? Yang perutnya sampai kembung seperti gunung, ya. Itu adalah orang yang sering ini Bu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Jadi dia tuh perutnya besar, batu makan dewe. Makan dewe karena kalau zakat itu Bu kalau kita tahu fungsi zakat itu untuk apa? Membersihkan harta kita. Makanya setahun sekali kita tuh mengeluarkan zakat kita. Kalau harta kita sudah mencukupi hitungannya, kita mengeluarkan harta zakat mal, ya. Nah, itu. Terus ada lagi golongan keempat itu Bu, mulutnya mengeluarkan darah. Nah, mulutnya itu selalu muntah ke darah.
Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sering berbohong dan licik waktu dia jual beli. Itu bahaya itu. Ya. Kalau bohong nih cepat kita astagfirullahaladzim. Kadang kan sengaja kita bohong tadi ngoceh baik mulut ini kan lidah tidak bertulang gitu ngoceh. Cuma begitu kita sadar kan astagfirullahaladzim. Nah, yang selalu memang sengaja dibuat itu tuh biasanya main timbangan. Ya udah. Kita yang menipu-ibu ini gitu Bu biasa itu. Kadang begitu kalau belanja tuh be megang sekilo tuh terasa tangan, terasa dah. Kalau timbangannya cuma 8 on di tangan kita tidak nerima. Ya udah. Itu kan biar gitu. Cak telok be. Kalau sekilo itu isinya paling kecil-kecil 20 atau 19. Begitu ibu pilih kecil-kecil pas ditimbang isinya 17, ibu pindahkan ke timbangan lain pasti kurang. Ya udah. Kalau yang besar-besar besok kita hitung 18 atau 17. Begitu kita timbang di situ isinya 15, coba ibu timbang tempat lain. Sama seperti ikan. Karena kita sudah biasa ikan nila, ikan lele, kita sudah tahu ukuran ini sekian bisa sekilo. Nah, jadi itu bahaya itu Bu. Karena tidak usah jauh-jauh. Kalau tidak salah sebulan yang lalu aku seperti itu. Coba beli duku yang arah Lugan, ya. Sekilo berapa kemarin? Akhirnya 2 kilo 35, sekilo 20. Aku tidak turun Bu di motor sama Nabila. Jadi belilah. Timbang jadi rasanya. Tapi entah mungkin ditado ilmu ini Bu ya. Aku terasa. Tidak terasa gitu. Terasa dia 2 kilo. Ditimbangan itu nyata yang 2 kilo. Begitulah agak jalan sering menit sambil makan di motor tadi haus Bu. Nah bilang aku juga timbangannya rasa kurang. Pas ditimbang cuma sekilo 3 on. Nah, banyak aja Bu. Aku ngerasa ini sekilo lebih paling lagi. Jadi berhentilah kami timbang. Timbang isinya sekilo 3 on. Banyak itu Bu. Nah, jauhnya jadi itu di arah itu ke Sedantan Lingkaran aku yang itu kan ada jual duku di pinggir itu. Nah, cobalah di situ. Jadi kita juga kalau di pasar itu kan kita tahu. Bukan kita duduk. Kalau aku Bu yang di pasar itu yang pinggir-pinggir jual ikan itu hampir rata-rata. Nah, goyang itu timbangannya. Kalau ibu nak beli ikan itu ada yang pas grosir sayur, ada yang budak bujang duduk di bawah itulah yang pas ukurannya. Kalau yang lain, kalau sampai rumah Bu, buat ini timbang atau masih di pasar, coba timbangan tempat lain, pasti kurang. Nah mereka kan tidak nyadari. Kado juga misalnya Bu, sekilo 35, di tempat dia 30. Iya. Itu main. Kalau sekilo 10 on, dia pakai 8 on bermain dengan harga. Tapi itu bohong nggak? Bohong. Karena begitu kadang-kadang ambil murahnya, tapi timbangannya sama seperti minyak. Ada yang 1 liter 1.000. Nah, kadang kita tebudi. Oh ini murah. Pas kita jingok di itunya kan ada 900 ya. Nah itu tidak budi. Memang tuh itu di situ cuma atau gitu kurang jeli. Tapi kalau yang di pasar itu rata-rata itu. Nah cuman kita tanam jangan lebih baik daripada kurang. Sesuatu itu lebih baik Bu. Cuman untuk makan jangan berlebihan. Nah, yang seperti ini jangan merugikan orang besarnya Bu, gitunya. Kerugian yang kita dampak di dalam tubuh kita, ya. Yang kelima, dibangkitkan dalam keadaan kembung, mengeluarkan bau yang sangat busuk melebihi dari busuknya bangkai. Bangkai begitu tidak tahan Bu. Apalagi di sana kayak bukan siko dua manusia. Baunya melebihi bau bangkai, kita bangkai tidak tahan. Siapa mereka yang melaksanakan maksiat diam-diam? Dia diam-diam takut dengan manusia, tapi dengan Allah tidak takut. Ada kan seperti itu, takut dengan manusia. Nah sama seperti kita. Aku nih jajaknya sholat, besuk dia. Kenapa? Di belakang ada yang nengok. Begitu sholat di rumah, bercepat. Sehingga mensujud rukuk tuh kalau misalnya subhana rabbiyal azimi 3 kali, sekali jadilah. Kenapa? Tidak kata nyingok. Tapi begitu kita rame-rame, al-kalamu ini sujud apa baca perasaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi perasaan kita sedang-sedang. Sampai kita nyingok, masih sujud.
Jenguk lagi. Aku udah kedengaran, kadang-kadang ada sampai kedengaran, ngangkat belum nih sujud nih. Nah itu, karena apa? Timbulnya karena apa? Pengen dilihat orang lain, bukan dengan Allah. Jadi Bu, kita punya prinsip, biarlah orang menilai saya jahat, yang penting di mata Allah saya orang baik. Karena sekarang kan banyak itu, pengen supaya dinilai manusia, pengen dinilai dengan lingkungan kita supaya dinilai orang baik. Tetapi di mata Allah kita belum tentu. Jadi sesuatu tergantung di hati, ya. Yang kelima, dipotong tenggorokan dan pundaknya. Bayangkan dipotong tenggorokan Bu, pundak ini, batas semua ini cuma kejiwaan. Siapa mereka? Mereka yang bersaksi palsu. Kok kita bersaksi, jangan sering mati. Demi Allah jangan. Ya, berat itu Bu, demi Allah itu. Coba kalau misalnya itu, Maman kalau misalnya nak bersaksi palsu itu, jangan pakai satu nama Allah itu. Kan sering kan? Padahal berbohong. Demi Allah, aku jangan bohong. Padahal berbohong. Berani dia dengan nama Allah. Sama dia kita bersumpah di atas Quran itu. Demi Allah itu. Demi Allah aku tidak nian. Awak iya nian. Demi Allah aku tidak nyingok nian. Padahal dia tidak nyingok, cuma melihat, tidak nyingok, sama baik. Nah, makanya kata demi Allah tadi. Tidak boleh. Itulah orang yang apa tadi? Tenggorokan dan pundaknya dipotong. Tapi diantarin kaki Bu, mudah-mudahan kita termasuk diantarin kaki. Ada Bu untuk kita. Berarti kalau ngomong demi Allah tapi dia benar, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu kita berbohong di sini membawa nama-nama Allah. Kalau misalkan kita sudah benar, nyatakan aku tidak niat. Sampai kita ngomong karena menyatakan bahwa kita tadi benar supaya meyakinkan demi Allah, aku tidak niat. Nah, dia tidak niat percaya, serah. Orang kalau yang seperti kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, dia menjaga lisan. Kalau sudah mengatakan demi Allah, dia tetap tidak percaya, sudah. Kita kan berat bersaksi demi Allah kan. Nah, kalau kita ternyata pojok memang kita benar, dia omongkan salah, maka keluarlah kata demi Allah. Itu tujuan kita kan, bukan berarti kita mengolok-olok nama Allah, bukan. Untuk meyakinkan bahwa memang kita itu benar. Nah, itu boleh. Tapi kalau cuman kita untuk menghindarkan supaya tidak dibenci masyarakat, ya, dibenci oleh halayak umum, kita pakai demi Allah, itulah yang akan termasuk di orang yang dipotong tenggorokan dan pundaknya tadi. Nah, itu yang ketujuh, tidak punya lidah, mulut mengeluarkan nanah dan darah. Nah, ini orang-orang yang tidak pernah bersahadat. Masuk kita tubuh orang yang di luar agama Islam, ya. Itulah nanti. Yang kedelapan, menjungkir balikan kepala. Nah, ini orang maksudnya itu orang yang zina. Dia zina, meninggal belum sampai bertobat. Jadi kita kan sering ngomong Bu, kita nih mudah-mudahan tidak melakukan dosa besar, ya. Tapi kita melakukan dosa kecil. Dosa kecil ini Bu, kalau kita tumpuk akan jadi banyak. Nah, makanya sesempat kita, karena waktu sholat taubat tidak ditentukan, jangan sampai seumur hidup pun tidak pernah gitu sholat taubat, ya. Sekali jadilah. Kan takut jemput dos gitu kan, taubat berarti ya pengen bertobat, tidak mengulangi lagi. Kalau seandainya pun kita tulang, itu namanya kehilapan manusia, karena namanya manusia itu tidak pernah luput dengan kesalahan. Lakukanlah sholat taubat. Ya Bu ya. Jadi sholat taubat itu kalau misalnya bacanya susah, yang seperti kamu kemarin. Rakaat pertama kulhu 7 kali, yang kedua 9 kali. Banyak sudah itu berzikir Ibu. Istighfar itu serah sebanyak-banyak mungkin Ibu istighfar. Nah, baru berdoa. Khusyuk Ibu doa. Minta maaflah dengan Allah apa yang kita lakukan selama ini. Nah, itu Bu ya. Terus yang yang ke-9, hitam wajahnya, melotot matanya, perutnya penuh dengan api. Ini sering mengambil hak orang lain. Punya uang kita punya uang kita akui punya kita. Bentuk apapun itu Bu, sekecil apapun itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Jadi kalau memang bukan punya kita, jangan nyembek. Ketemu Bu duit, kalaupun itu bukan kita, gumpalan duit, jangan nyembek. Karena apa? Jangan sampai kita masuk surga terhenti. Karena ngambek dulu uji malaikat. Jadi dunia kemarin pernah ngambek nemu duit sebab tidak pernah ditanya sama masuk langsung ke tas. Rugi kan Bu?
pahala yang lain kita udah terima, nak masuk surga urung. Karena apa? Pernah nyimpan di sebal. Kayak mana itu? Iya kan kayak urusannya mencari dulu punya siapa tadi. Nah, Boleh dibagi-bagi pula dijadi pula kan dengan nah kecuali Bu, kalau kita sudah menanyo mana-mana, ya rezeki kita memang. Tapi kan gitu kan, oh cepet. Nah ini tuh yang nggak boleh. Kita lagi kiri kanan. Biar perlu kita simpan dulu. Selama 1 minggu atau 3 kate apa yang itu tadi. Apa nak kita bagi ke masjid. Apa jadi makan dewek. Jadi kalau berusaha berame-rame, saya itu nanggu. Nah, tapi kan kita berusaha kan, bukan untuk milik sama-sama kan. Daripada kita taruh tadi di situ, kita taruh baik dari embeknya, embek orang lain yang bertanggung jawab kan. Itu. Yang ke-10, badan penuh dengan penyakit kulit. Nah ini orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita Bu jangan termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Bila orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa kirim doa. Ya, kalau dia udah tua, kita urusi. Ya, cuman kadang itu Bu kita nih kesabaran. Itulah uji kesabaran. Karena orang tua itu semakin tua semakin tak ngurus bayi. Nah, itulah kesabaran. Dan pahalanya sangat banyak. Sabaran Ibu ya. Nah, karena apalagi yang menguntung kita urus, yang tergeletak di tempat tidur. Makan di situlah, buang air besar kecil di situlah, itulah pahalanya lebih besar dengan kesabaran yang kita lakukan. Jadi kalau kita mengalami seperti itu, mudah-mudahan untuk kita sehat Bu ya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalaupun terjadi orang tua kita sakit seperti itu, kita urus dengan baik. Ingat Bu, kita kecil dulu, saya itulah untuk kita ngurus kita. Ya udah, dia lagi makan, kita missing. Apa dia terus makan? Tidak kan Bu? Iya. Pasti kita cuci tangan, ngurus yang anak kita yang missing tadi. Nah, itulah ketika kita orang tua seperti itu, ingatlah. Jadi timbul Bu, balas budi kita dengan orang tua. Tapi kita tidak mikir ke situ, akhirnya kita malas ngurusnya. Nah, situlah bakti kita dengan orang tua. Semaksimal mungkin kita ngurus itu Bu, belum bisa kita kembalikan setetes air susu ibu kita. Nah itu, ya. Karena apa aja kembali air susu yang ada dalam kita. Tidak bisa kan Bu? Tidak mungkin banyak susu kita tunjukkan ibu. Tidak mungkin dengan membalas budi jasa yang tadi, ya. Yang 11, buta hati buta mata, gigi seperti tanduk sapi, bibir juntai sampai ke dado, ya, lidahnya sampai ke perut. Nah ini orang yang sering minum minuman keras, ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang pelan-pelan Bu dinasihati, karena minuman keras tidak kate, memang dari zamannya Nabi dulu kan sangat dimusuhi. Nah itu tidak boleh. Yang ke-12, insya Allah kita semua di sini, keluarga kita di sini termasuk yang ke-12 ini. Siapa mereka? Yaitu ketika nanti di padang mahsyar muka mereka bersinar seperti bulan purnama. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka meniti siratul mustaqim seperti kilat. Nah, yang seperti itu. Cak mano cara supaya kita seperti itu Bu? Jangan lalaikan sholat 5 waktu. Rajin-rajinlah bersedekah dengan tetangga, dengan dek beradik, rukun-rukun. Cuman ini kadang dalam keluarga itu ada baik yang nyeleneh di kita dulu ya. Nah kita sebagai yang tahu tadi, kita yang nerima dengan sabar. Yang nyeleneh hadapi dengan, jangan nyeleneh Bu, kalau dia nyeleneh kita ada nyeleneh, tidak ketemu. Nah jadi dia ngerti dah Bu, kalau dia keras coba kita pelan ya. Kalau dia ke kanan, kalau dia ke kiri pelan-pelan kita ajak ke kanan. Karena itu sudah Bu, karena memang sudah alamnya yang baik pasangannya yang buruk, yang lembut pasangannya yang keras. Makanya Allah menciptakan siang ada malam. Coba kalau siang terus, tidak tidur. Nah, tidak tidur mikir ke dunia baik gitu. Data apa? Ada langit, ada bumi. Nah, itulah juga makanya ada betina, ada lanang. Punya bencong, ate Bu, bencong apa pasangan? Ate bencong Bu. Ketika dilahirkan pasti ada jenis kelamin. Kalaupun tidak ada, pasti operasi dicari. Ini rusuk segala macam pasti dicari oleh dokter. Oh ini ke perempuan, oh ini ke laki. Tidak kate Bu. Kalau menyebut memang ada jenis kelaminnya bencong. Kawan bencong apa?
Carilah. Ibu Google Google kawan bencong apa? Ketemu udah. Rate. Nah, kan itu Allah menciptakan di dunia ini pasangan. Jadi Bu, marilah kita pelan-pelan. Karena pun kebaikan itu tidak semudah baik ke telapak tangan. Tapi kalau nak buruk, nak jahat semudah baik ke telapak kanan. Ya. Berusaha kita mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi berdoa husnul khotimah. Tepuk lagi hidup inilah. Setiap gerakan kita, ya Allah, mudah-mudahan angkatku hari ini penuh berkah. Mudah-mudahan yang dicari kami ini yang berkah. Waktu kami yang tersisa ini waktu yang berkah. Umur kami yang tinggal sedikit ini umur yang berkah. Jadi Bu, walaupun sakit, tidak sakit menaun, tidak nyusahkan keluarga. Karena kok kita selalu berdoa, sujud lama-lama udah apa Bu? Kalau kita lagi sholat dewek, mintalah sampai kan untuk bangun tuh kapok kalau mau baik sujud banyak dan minta tadi kan. Nah disitulah. Jangan kemana kaget. Aku udah pengen husnul khotimah mati kaget. Aku ini bukan dijauhkan dari macam-macam penyakit, tapi kita tidak pernah melakukan perbuatan yang soleh. Tidak pernah kita minta dengan Allah. Mbak mana husnul khotimah? Nah, jadi husnul khotimah itu dari kita dewek. Karena kok seperti yang kamu kemarin, Bu, penyakit itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Sembuhnya juga dari Allah. Dokter tuh perantara untuk nyembuhnya. Nah, kita sakit itu sebenarnya dari mana? Datang dari hati kita, Bu. Kalau hati kita bersih, insya Allah dengan sakit. Ibu tidak baca tidur, mama. Dari mana datangnya? Pikiran kan? Akhirnya ibu kurang tidur, besok darah rendah. Apa? Itu datang dari tetangga? Tidak, Bu. Ibu pening yuk tetangga beli mobil. Ibu pening yuk tetangga beli lemari, ingin beli motor. Ayo pikir dari manusia, tidak mungkin lah dia makan itu ini. Pening. Akhirnya aku mengingat apa? Akhirnya apa? Malah sakit itu migren. Karena aku mikir ke tadi biarlah Bu. Dia nak ngutang, dia yang bayar. Ya. Yang penting jangan kita ganggu dia. Kadang kita kapok. Gimana? Perasaan kalau di warung dia cuma beli tempe, beli ikan asin, apa dia tuh beli motor? Ayo ngeredek dia tuh. Dosa dan doros ya, terus orang DP bisa 1 juta, baca beli motor, dosa dipikirkan. Yang kita pikirkan apa yang nak bawa waktu mati kaget. Nah itu, jangan ibadah kita tuh kita sholat, sujudnya Allah, ini khususnya puasa Senin Kemis, tidak pernah tinggal, bersedekah kemana-mana. Tapi di warung berjam-jam mempatkan uang, takut habis Bu pahala yang kita lakukan. Iya dah, sayang dah Bu. Pahala kita yang banyak tadi cuma habis sekejap karena kita duduk di warung lama-lama. Kalau duduk di warung lama-lama, misalnya Pak Batin Mbak, gitu ya, saya namanya sambil menunggu yang pembeli, tidak apa-apa. Nah, ada uangnya berhenti, lanjut lagi, tidak apa-apa. Cuma ngaman ada uang berhenti, ngerumpi, kagak ada lagi. Kalau siapa ngomongin melak pun nambah. Nah itu yang takutnya tuh. Nah, Bu ya. Jadi kita umur kita yang tinggal sedikit ini mari kita isi dengan yang baik-baik Bu ya. Nah itu saja yang saya dapat sampaikan pada sore ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.